Itu fungsi dari akal sehat. Jadi apa akal sehat itu? Akal sehat adalah kritik yang dihasilkan oleh batin yang terganggu. Jadi ada hubungan antara kalkulasi akal dan gangguan ketidakadilan sosial. Jadi ada dorongan etis untuk mempersoalkan kebijakan dan itu mengaktifkan akal sehat untuk menghasilkan kritik. Begitu cara akal sehat bekerja. Akal sehat bukan sekedar kalkulasi matematik di kepala, tetapi dimensi keadilan yang dihasilkan oleh pengetahuan setiap hari tentang nasib, harga, ekonomi, dan seterusnya. Karena itu, politik itu disebut sebagai ilmu yang paling rumit, karena politik adalah ilmu untuk mendistribusikan keadilan. Dan keadilan itu bervariasi antara orang. Di abad 15, ilmu politik disebut the highest of all sciences, ilmu yang tertinggi di antara ilmu-ilmu. Karena rumit ilmu politik, menjadi politisi mesti masuk dalam kerumitan itu. Karena itu, menjadi politisi artinya berupaya untuk menghasilkan keadilan in optima forma pada tingkat yang paling tinggi. Memang susah jadi politisi, bukan sekedar susah. Itu tanggung jawab etisnya itu besar, karena salah kebijakan berarti dia akan memelaratkan manusia. Itu pentingnya politik dimengerti sebagai ilmu untuk mendistribusikan keadilan. Dan demokrasi adalah peralatan untuk menghasilkan calon legislatif, wakil rakyat yang peka terhadap keadilan. Dengan kata lain, ada hubungan antara demokrasi dan keadilan. Karena hanya melalui demokrasi, akal sehat itu diaktifkan. Hanya melalui demokrasi. Melalui apa? Melalui kompetisi gagasan. Demokrasi adalah kompetisi gagasan, bukan jumlah massa, tapi kebersihan gagasan. Karena itu demokrasi bukan pemerintahan orang, demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. The government of reason through the government by the people. Jadi kalau tidak cukup akal, ya jangan jadi politisi. Kalau tidak cukup akal, jangan tampil ke publik. Itu soal penting yang harus kita pahami dari awal. Nah, sekali lagi, kita disihir oleh seseorang yang kekurangan akal tapi kelebihan ambisi. Dulu beliau terpilih 4 tahun yang lalu. Terpilih karena terpilih karena sentimen irasional dari publik. Sekarang semua orang tahu asal usul kedunguan itu. Karena itu semua orang merasa bahwa diperlukan motivasi baru untuk menghasilkan ulang Indonesia. Kalau nggak akan jadi standar bahwa pemimpin itu ya segini kualitasnya. Kita mau tingkatkan standar itu, terutama dalam kemampuan seorang pemimpin melihat visi, menghasilkan masyarakat yang visioner. Pemimpin adalah dia yang menghubungkan masa lalu dan membawa kita pada harapan masa depan. Pemimpin adalah dia yang mengerti politics of memory sebuah bangsa dan menyeberangkan bangsa itu menuju politics of hope, dari kenangan menjadi harapan itu. Dan itu memerlukan konsistensi pikiran. Itu yang kita sebut sebagai visi. Jadi pemimpin yang punya visi tidak memerlukan contekan. Karena visi adalah apa yang melekat pada akal sehatnya. Dan gak mungkin visi itu hilang kalau dia ada dalam akal. Kalau contekan itu di kena angin sedikit, jadi nanti kejar-kejar visi dia. Itu yang saya maksud. Pemimpin dia harus punya visi yang jauh ke depan. Nah, pemimpin kita hari ini visinya cuma 20 cm, itu untuk melirik contekan itu cuma 20 cm kan. Itu yang saya katakan kritik akal sehat mulai dari mengkritik visi seseorang. Apalagi dia calon pemimpin. Sering saya beri contoh misalnya,
Kalau terjadi konflik di Laut Cina Selatan, karena ketegangan ekonomi bisa berubah menjadi konflik terbuka antara Cina dan Amerika Serikat. Ketika terjadi perang terbuka, Amerika declare bahwa Indonesia itu adalah proksinya Cina, karena itu Indonesia dilibatkan dalam perang. Berapa lama NKRI bertahan bila terjadi eskalasi konflik di Cina Selatan? Pemimpin harus mampu membaca kemungkinan itu. Bisa nggak ada presiden hari ini membayangkan keadaan itu dan menerangkan potensi Indonesia dijepit oleh armada ketujuh Amerika yang turun dari Okinawa ke Laut Cina Selatan menuju Pakistan, yang dari Pakistan naik ke atas Okinawa, lalu dia jepit kita di situ. Berapa lama kita bisa bertahan? Dalam kalkulasi intelijen, kita hanya mampu bertahan 14 jam. Kenapa? Karena itu adalah jalur strategis energi kita. Makanan, bahan pangan kita import lewat jalur Cina Selatan. Energi kita import lewat Cina Selatan. Obat-obatan kita import dari Cina Selatan. Jadi kalau 14 jam kita tidak dapat supply energi, BBM masih lewat situ, pangan kita masih kita impor, ikan asin pun kita masih impor, obat-obatan kita impor dari situ. Dalam 14 jam, NKRI yang disebut harga mati, benar-benar mati. Karena kita bangsa importir. Jadi jangan sekedar, nggak mungkin NKRI mati. Bikin kalkulasi akal sehat. Kita tidak mungkin mati kalau kita bukan bangsa importir. Bawang putih kita tergantung Vietnam, kedelai kita tergantung Amerika, obat-obatan kita tergantung lewat fasilitas Cina Selatan karena kita belum bisa produksi antibiotik. Jadi Anda bayangkan kalau terjadi eskalasi di Cina Selatan, berapa banyak rahim yang akan keguguran karena tidak ada antibiotik. Rahim perempuan yang seharusnya menghasilkan generasi milenial mengalami kontraksi, lalu luka, infeksi, tidak ada antibiotik karena antibiotiknya kita impor. Tapi kekuasaan bilang kami udah bikin jalan tol untuk memudahkan, misalnya emak-emak yang lagi ingin melahirkan supaya cepat nyampe ke jalan tol. Logikanya begitu. Tapi jalan tol adalah jalan tulang punggung sebetulnya. Disebut tulang punggung kalau rusuknya ada. Tapi jalan desa kita yang dibagak-bagakan 191 km itu rusak semua, jalan bagakan rusak semua. Jadi kita lewat jalan. Jadi Anda bayangkan di sebuah desa ada emak-emak, ada pengantin baru ingin melahirkan, maka dia cepat-cepat nyari ojek untuk tiba di kota provinsi supaya cepat tiba di jalan tol. Tapi jalan desanya hancur, maka begitu dia tiba di pinggir jalan tol, dia keguguran. Ini logikanya apa jalan tol itu? Tugas pemerintah adalah mengupayakan supaya infrastruktur itu terhubung satu dengan yang lain, bukan sekedar jalan tol yang dipakai untuk kepentingan bisnis 3-4 orang. Tapi anehnya ada rakyat yang bilang, ya kan bagus, kita udah ada jalan tol. Ya bagus memang. Tapi kalau ditanya, Anda punya mobil nggak? Enggak, saya tidak punya motor. Jadi Anda lihat bagaimana kebohongan itu terjadi. Bahkan orang yang nggak pernah mungkin lewat jalan tol karena dia punya motor yang belum lunas juga.